Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Miftah Nurjana. Saya merupakan mahasiswa Yayan Bone dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang konsep belajar seumur hidup, profesionalisme dalam pendidikan Islam dan problema pendidikan Islam masa kini. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab orang tua dan guru dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep belajar seumur hidup dalam pendidikan Islam, yaitu pembelajaran yang kita lakukan dimulai dari kita berumur 3 tahun sampai kita meninggal. Kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu selama kita hidup. Menuntut ilmu bukan hanya bagi orang yang masih muda, bukan hanya orang yang pintar, bukan hanya orang yang kaya, tetapi semua manusia berhak dan wajib menuntut ilmu hingga seumur hidup ataupun sampai ajal menjemput. Nah, dalam menuntut ilmu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu, baik pria maupun wanita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu tidak terbatas pada usia muda saja, tetapi dilakukan terus-menerus sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup tidak hanya berupa pembelajaran formal tetapi juga secara non-formal. Kedua pendidikan ini sangat berperan penting dalam membentuk individu yang seimbang antara intelektual, spiritual, dan akhlak mulia, sesuai dengan tujuan Islam yang berdasar pada Al-Quran dan hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menandakan bahwa seseorang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan mereka menuju ke surga. Baik, yang kedua yaitu profesionalisme dalam pendidikan Islam dan problema pendidikan Islam masa kini. Yang pertama, profesionalisme dalam pendidikan Islam merujuk pada sikap, perilaku, dan kompetensi seorang pendidik atau tenaga pendidikan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, etika, profesi, serta tanggung jawab moral dan spiritual untuk membimbing peserta didik dan menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai jika seorang dari kalian bekerja secara itqan atau profesionalisme dalam pekerjaannya. Hadis riwayat Baihaqi dan Aisyah radhiyallahu anhu. Ini berarti seseorang yang bekerja secara profesional akan menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks Islam, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik saja, tetapi juga mencakup integrasi antara ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, dan tanggung jawab sosial. Sikap profesional dalam pendidikan Islam sangat dibutuhkan karena pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidik yang profesional akan menjadi teladan bagi peserta didik dan dapat membimbing peserta didik menjadi pribadi yang profesional pula dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah,
Dalam pendidikan Islam, bukan hanya pendidik yang harus profesional, tetapi begitu juga peserta didik. Jika keduanya sama-sama profesional dalam pendidikan, maka akan menciptakan pendidikan yang efektif, optimal, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga spiritual. Nah, problema pendidikan Islam masa kini merujuk pada berbagai masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berbasis ajaran Islam. Menurut saya, masalah utama dalam pendidikan Islam saat ini yaitu belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, terutama pada daerah-daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Yang ketiga, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Yang keempat, kurangnya penekanan pada keterampilan praktis dalam pendidikan Islam. Yang kelima, kurangnya kualitas berbahasa asing dalam pendidikan Islam. Nah, beberapa problema di atas perlu adanya kebijakan pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat, guru, dan peserta didik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya, peran dan tanggung jawab orang tua dan guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, peran dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan Islam dimulai dari anak yang ada dalam kandungan hingga anak menikah. Pertama, orang tua adalah madrasah pertama bagi anak dengan mengajarkan dasar-dasar pendidikan. Kedua, sebagai pembentuk kebiasaan Islam dengan menciptakan lingkungan rumah yang mendukung praktik agama. Ketiga, sebagai teladan bagi anak dengan memberikan contoh hal-hal yang positif dan bermanfaat. Keempat, menjadi pengawas dan pendukung dengan memantau perkembangan spiritual anak dan menjadi supporter utama bagi anak baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, peran dan tanggung jawab guru dalam pendidikan Islam. Guru menjadi pendidik lanjutan bagi anak. Pertama, guru bertanggung jawab dalam membentuk akhlak anak. Kedua, menjadi pengajar ilmu pengetahuan agama dan umum. Ketiga, sebagai pembimbing spiritual. Keempat, guru menjadi teladan baik bagi siswa. Kelima, sebagai motivator dengan memberikan semangat dan dorongan agar siswa rajin belajar dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal dan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun keterkaitan peran guru dan orang tua dalam pendidikan Islam dengan kerjasama dalam pengawasan anak, kolaborasi yang harmonis antar guru dan orang tua, pendidikan Islam dapat berjalan optimal, menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.